Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama channelnya Dinda Gemes. Hari ini atau siang ini kita kedatangan Honda Scoopy, di mana Honda Scoopy ini kondisi atau keluhannya ini saat dipakai kondisi motornya terasa goyang, padahal kondisi ban tidak kempes. Nah, setelah kita cek, setelah kita analisa, kita coba, ternyata ini di bagian kemungkinan ini bagian komster ya, kemungkinan. Nah, seperti ini bunyi. Nah, ini ada bunyi daerah sini bunyi ada. Nah, cetok cetok cetok. Nah, sejenis kayak ada baut yang kocak. Nah, kita nanti akan analisa, kita akan pastikan apa yang menjadi penyebab suara kocak ini. Apakah di bagian, nah seperti ini, apakah nanti yang bermasalah itu di bagian kelahar roda ataukah di bagian kelahar komstir. Nah, kita cek sebagian roda dulu, nggak masalah ya, di bagian roda nggak masalah. Lanjut kita di bagian komstir. Nah, kita curiga di bagian komstir ini. Kita sudah konsultasi sama orang yang punya motor, katanya sudah pernah di setel komstirnya, bahasa di bengkelnya sudah pernah di setel konisnya ya. Jadi bolak-balik nyetel. Nah, kita akan cek dulu, kita akan pastikan kemungkinan di bagian laker komstir ini ada yang kocak ataupun pecah. Kita akan pastikan dulu apakah memang benar laker komstir ini ada bermasalah atau enggak, karena suaranya di bagian sini ya, saat kita jalan atau kita dorong ke depan lalu kita kejut dengan cakram, ini akan terasa kocak atau bunyi. Nah, di sini di bagian laker komstir ini yang bermasalah. Maka nanti kita akan cek apakah memang murni di bagian pelor-pelor laker komstirnya pecah, ataukah hanya cukup membersihkan di bagian pelor-pelornya. Nah, nanti kita akan pastikan, kita nanti akan buktikan kalau memang nanti benar-benar komstirnya, nanti kita akan ganti. Laker komstir Honda Scoopy ini persamaannya sama dengan Honda Grand, Supra, kelasnya Beat, Vario. Nah, ini sama. Jadi nanti kita akan pilih di antara merek-merek tersebut. Kalau memang pasti ini murni yang bermasalah di bagian komstir, nanti kita akan pilih harga yang ekonomis. Apakah kita pakai yang orisinilnya ataukah pakai yang di bawah orisinilnya. Nanti kita akan lihat dulu. Karena sekali lagi, komstir ini sudah pernah dibolak-balik dicek, sudah pernah bolak-balik disetel, tapi nanti kalau sudah disetel, kumat lagi, dipakai sebulan 2 bulan, nanti kumat lagi. Nah, ujung-ujungnya kocak. Kalau dikencengi nanti liar, terasa goyang kayak ban kempes, padahal kondisinya sudah kenceng. Nah, kalau dikendori sedikit, dia kondisinya nggak goyang, normal. Tapi kalau nanti masuk lubang, ibaratnya kita menggunakan rem cakram, ini akan terasa bunyi mak cedok cedok. Nah, itu di bagian stang. Nah, ini ternyata memang benar ini komstirnya. Jadi nanti kita akan ganti satu set atas bawah ya, laker komstir atas bawah. Kita cari yang gunanya motor grand ya. Nah, ini bisa dibilang penampakan laker komstir yang sudah bermasalah, yang menggunakan komstir ini bekas asli ya, karena rata-rata kalau komstir asli bawaan dari motor atau kemungkinan pakai Honda yang asli, ini pelornya menata satu-satu seperti ini ya. Ciri khasnya Honda atau laker komstir yang orisinil atau yang asli, dia rata-rata menata pelor komstir atau gotrinya ini nata satu-satu seperti ini. Jadi sekali dibuka bautnya pasti akan ambiar. Nah, seperti ini. Yang pernah kita temui, yang pernah kita pakai, ini laker komstir yang kelasnya sudah asli biasanya seperti ini. Pasti rata-rata pelornya nanti nata satu-satu gitu kan. Kalau memang nanti rusak, ini pasti rumah
laker komstir atau rumah mangkoknya ini, mangkok komstir ini pasti akan cacat. Nah, nanti biasanya kalau nggak cacat bisa kita cuci lagi, kita cuci pakai bensin, habis itu nanti kita tata kembali pakai pelor yang baru. Ibaratnya kita ganti pelornya aja, mangkoknya nggak perlu diganti, itu biasanya bisa. Cuman kalau hal seperti ini biasanya lihat sikon dulu ya. Kalau memang nanti mangkok gandanya rusak, ya mau nggak mau harus ganti satu set. Biasanya seperti itu. Tapi kalau memang nggak rusak, yang bermasalah cuman pelornya aja ya, kita ganti pelornya. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya tentang apa yang menjadi penyebab Honda Scoopy ini terasa goyang, habis itu seakan dicakram, di rem cakram bunyi. Nah, ini kita pakai laker komstir yang baru. Ini menggunakan merek-merek yang lainnya ya, maksudnya bukan menggunakan standar pabrik yang orisinilnya, karena kita pakai merek lain, kualitasnya sama, kualitasnya sudah pernah kita pakai. Ini bagus, dan kelebihannya kalau menurut kita merek ini selain kita nggak bermasalah dipasang, ini penataan pelornya ini pakai keranjang ya, bahasa sistem komstirnya ini bukan menata satu-satu kayak komstir yang pernah ada, dalam arti kayak yang barunya. Yang bawaan dari pabrik ini kan bedanya dia atau kita masang pelornya ini nata satu-satu. Nah, kalau yang kita pakai ini pelornya ini bukan nata satu-satu, tapi sudah dalam bentuk satu set kayak keranjang itu. Nanti kita tinggal masang. Jadi lebih praktis, lebih cepat, dan ini apa namanya, nggak berhambur kemana-mana. Biasanya kelebihannya seperti itu. Cuman kalau masalah teman-teman mau pakai yang misalnya yang baru, yang menggunakan orisinilnya Scoopy, ya monggo silahkan. Itu terserah kita-kita yang mau menggunakan produk. Cuman sekali lagi kita cari yang praktis masangnya. Dalam arti seperti ini kan kita nanti pakai keranjang nih yang baru kita pasang. Jadi nggak perlu nata satu-satu, kadang-kadang ada yang terselip, kita cari lagi, terselip jatuh, nah kita kadang-kadang cari lagi gitu kan. Kalau memang stoknya ada yang baru, kadang-kadang sudah pas yang dibungkus, jadi kita mau mau nggak mau harus cari yang pengganti yang sudah berhambur tadi. Jadi kita cari praktisnya menggunakan laker komstir merek yang lain ini ya, lain merek yang ada dari bawaan motor, kita pakai merek lain. Nah, sekali lagi kelebihannya dia pakai keranjang, jadi kita nggak perlu menata satu persatu. Dan yang pernah kita alami di bengkel menggunakan merek ini, merek yang kita pakai sekarang ini awet, dalam arti kualitasnya sudah teruji, dalam arti sudah pernah kita pakai dan nggak pernah ada masalah ya, dalam waktu lama ke depan biasanya nggak pernah ada masalah. Biasanya kalau memang ada keluhan atau apa kan biasanya pasti datang ke bengkel, konsultasi bla 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 udah dan bla. Tapi yang pernah kita alami merek ini nggak masalah. Jadi terus kita pakai kedepannya pakai ini, merek ini terus. Oke? Untuk teman-teman bisa memahami ya, bisa dipahami ya pengertian ini pemasangan komstir, karena kita kendalanya tadi saat dipakai ini terasa goyang. Jadi kalau dibawa jalan ini serasa kayak ban kempes, seliut gitu kan. Padahal ban nggak kempes. Nah, setelah kita cek ternyata bagian laker komstir. Jadi bukan laker roda ya. Sekali lagi, pelek yang menjadi faktor goyang ini biasanya sebenarnya banyak. Bisa karena velg goyang atau velg belong, bisa karena laker roda kocak, bisa karena komstir. Nah, 3 faktor ini yang mempengaruhi, kadang-kadang 4 ya, tambah satu lagi biasanya ban bermasalah. Kadang-kadang listnya ban ini nggak masuk, ataupun kondisi ban ini sudah nggak rata lagi. Itu menyebabkan kondisi ban ini motor ini bisa goyang ya, terasa. Pokoknya kalau
teman-teman mengalami misalnya kayak motor kok dipakai terasa goyang ya, kayak ban kempes gitu, banting-banting. Nah, itu kemungkinan perlu dicurigai antara laker roda, laker komstir sama velg ya. Nah, tambah lagi nanti dicek bannya. Tapi biasanya yang mutlak ini yang pernah kita alami seperti ini bagian laker komstir. Karena ciri khasnya laker komstir ini pasti kendalanya goyang. Nanti kalau masuk lubang sedikit kita ngerem, cedok. Nah, kayak ada yang kocak dalam arti kayak mau lepas gitu. Nah, intinya seperti itulah. Nah, untuk teman-teman pemula silahkan saksikan video ini dari awal sampai akhir. Silahkan dipahami. Sekiranya ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini. Tujuan kita membuat penayangan ini adalah hanya berbagi pengalaman, berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya dalam kita membuat atau merangkai sebuah penayangan atau video ini ada yang kurang berkenan di hati teman-teman atau semuanya, ini kita mohon maaf. Semaksimal mungkin kita berusaha untuk membuat penayangan atau membuat video ini yang terbaik. Cuman ya namanya kita sebagai manusia ya, tetap ada kekurangan, kesalahan dan sebagainya, kita mohon maaf. Oke, sekali lagi silahkan tanyakan, silahkan konsultasi, silahkan diskusi di sini di channel kita, channel Dinda Kemes. Mudah-mudahan ini bermanfaat sekali lagi. Oke, lanjut ke video. Kita pakai sekali lagi ya Honda Scoopy. Kita pakai persamaannya tadi Honda Grand, Supra, Honda Beat, Vario. Nah, ini rata-rata kelasnya Honda ini sama menggunakan ini apa namanya laker komstir, ukurannya sama. Cuman yang membuat beda itu kadang-kadang kelasnya pakai pelor keranjang ataupun langsung di tata. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ini sudah kita ganti ya atas bawah. Kita merakit satu persatu lagi. Ini segitiganya sudah mencapai ini ya, sudah mencapai atas. Nanti tinggal nyetel. Setelah disetel kita pasang kembali, nanti kita test drive. Nah, nanti kalau memang murni dari komstir yang bermasalah, itu enggak seharusnya kita ganti komstir, seharusnya enggak ada masalah seharusnya. Cuman kadang-kadang kenyataan atau prakteknya di lapangan ini beda. Sudah pernah kita cek bagian atau sudah pernah kita ganti laker komstir, tapi kadang-kadang goyang atau kocaknya masih ada. Nah, kocak atau goyang itu faktornya banyak. Sekali lagi kita jelaskan, faktornya banyak. Kadang-kadang faktor dari laker roda depan itu yang menyebabkan kocak. Habis itu kadang-kadang kondisi kampas cakramnya bermasalah atau piringannya bermasalah, itu kadang-kadang bunyi ataupun goyang. Oke, silahkan cermati, silahkan pahami, silahkan dalami makna dari video ini atau maksud kita membuat sebuah penayangan ini apa. Silakan dipelajari, silakan diunek-unek apakah masuk akal enggak, apakah bener atau enggak, gitu. Silahkan dicerna sendiri. Kita sebagai bisa dibilang bengkel hanya bisa merangkai sebuah video atau membuat sebuah penayangan. Nanti penilaiannya, kekurangannya dan sebagainya ini teman-teman semua yang menilai. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi ke depan. Kita hanya bisa membuat atau merangkai sekali lagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut, kita setel komstir dulu. Kita sudah pasang, kita sudah ganti baru. Kurang lebih seperti ini. Ini ada dari atas ini kan ada dua baut nih. Yang satu bercoak-coak, yang satunya menggunakan ini apa namanya, kunci Inggris ya. Nah, yang bercoak ini kita pukul dulu sampai pol ke bawah, nanti sambil nengok kondisi nengok-nengoknya stang ini. Kalau ini sudah ringan, dalam arti nggak ada beban lagi, habis itu nggak kocak, berarti sudah. Habis itu nanti dikunci. Baut yang bercoak-coak ini nanti dikunci sama bautnya atas lagi yang pakai kunci Inggris. Biasanya kita pakai kunci Inggris. Nah, silahkan. Nah, seperti ini. Kita kendori dulu ke sedikit karena terlalu banyak tadi, kita ngurangi. Nah,
Kita seperti ini kendori, habis itu nanti yang atas kita setel pakai kunci Inggris. Jadi fungsinya baut atau di bagian kunci Inggris bawah ini fungsinya untuk menahan baut atau yang bercoak di bawah ini nggak kendor ya. Jadi pengunci, dalam arti bisa dibilang pengunci baut yang ini, yang satu ini ya. Nah, kita kita lihat dulu apakah ini nanti sudah kita, misalnya sudah kita tes apakah nanti bermasalah atau enggak. Nah, ini sebenarnya menurut cerita orangnya atau riwayat orangnya, Honda Scoopy ini katanya belum pernah dibongkar. Dalam arti bagian komstir atau stang ini belum pernah dibongkar. Belum pernah dibongkar dari beli sampai sekarang baru kita bongkar. Cuman ada cumannya satu. Ini kondisinya apa ya, bisa dibilang baru, belum lama, tapi kok sudah ini ya, kocak banget. Nah, setelah kita telusuri, setelah kita dalami sama orangnya, kok motor baru, bisa dibilang motor baru, kok sudah seperti ini gitu kan. Nah, setelah kita analisa ya, apakah benar kondisi atau tebeng-tebeng ini masih utuh ya. Intinya kan kondisinya sekilas ini harus diganti, cuman pemakaiannya sederhana kok harus ganti gitu kan. Nah, setelah kita cek, setelah kita telusuri, ternyata ini bagian komstir belum pernah dibuka ya. Nah, kita sudah setel, berarti sudah jadi di bagian komstir. Kita lanjut pasang selebor sama roda depan. Karena kita tadi nyangkut, jadi ini masih manual. Sudah selesai pasang ini ya, apa namanya, selebor. Nah, kita sudah selesai. Kita pasang kembali stangnya. Habis itu kita akan coba nanti lanjut setel konis. Kurang dan lebihnya seperti itu, nanti kita singkat ya. Nah, kita sudah pasang kembali kepalanya. Nah, kita sudah pasang stang, tinggal merapikan, pasang tebeng, nanti dicoba dulu ya. Silahkan sekali lagi isi kolom komentar yang mau ditanyakan.
Silahkan kritik dan saran selalu kita tunggu. Mudah-mudahan kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih matur nuwun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.